Bismillahirrahmanirrahim. Dari saudara Ali Topan, bagaimana cara mengendalikan nafsu bagi seorang insan? Begitu Bu ya. Monggo Bu ya, satu ini ya. Jawabannya Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kembali ke Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana cara mengendalikan nafsu sebagai insan? Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imratul Aziz, oleh wanita yang terhormat yang disebut oleh hadis namanya Zulaikha. Ketika Zulaikha mengatakan dan melakukan sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Jadi Zulaikha itu mengunci seluruh pintu istana. Begitu sang Perdana Menteri keluar, Zulaikha mengunci seluruh pintu istana dengan pasti. Dan waqalat haytalak, dan dia berkata haytalaka, kemarilah wahai Yusuf. Zulaikha berkata kemari, kesinilah Yusuf, tidak hanya diam tapi mengejar, sambil mengejar Yusuf. Lalu dikejarnya, fastabaqal bab wa qaddat qamisuhu min duburin. Sehingga pada saat itu ketika sudah mendekati pintu, Nabi Yusuf ditarik bajunya oleh Zulaikha dari belakang, qaddat, sobeklah bajunya dari belakang itu. Bagaimana Yusuf melindungi dirinya? Pertama, Nabi Yusuf mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya. Aku berlindung kepada Allah karena Allah adalah Tuhanku, tempat satu-satunya aku berlindung. Kemudian yang kedua, mengingat orang-orang yang terhormat di benaknya. Itu pada saat itu mengingat orang tua, mengingat seorang ayah. Dalam Al-Quran diceritakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Jadi Zulaikha begitu semangat untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan Yusuf juga ada ada tujuan, ada maksud untuk melayani Zulaikha, ada. Laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Apa? Nabi Yusuf mengingat wajah ayahnya. Jadi begitu Yusuf mempunyai hasrat atau keinginan untuk melayani Zulaikha, wajah ayahnya dibayangkan di depan. Artinya katanya, bagaimana malu saya nanti pada ayah saya. Ayah saya yang membesarkan saya, ayah saya yang menafkahi saya, ayah saya yang memberi makan saya. Kemudian saya jadi orang yang durhaka pada ayah. Nah, itu yang dipikir oleh Nabi Yusuf dan ditampakkan di depan wajahnya. Oleh karena itu, bagaimana cara mengatasi nafsu ammarah? Itu seperti itu. Satu, mohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, mengingat momen atau mengingat sesuatu yang terhormat menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu Nabi Yusuf berkata, wa ma ubarri'u nafsi. Tapi walaupun Nabi Yusuf sudah berhasil lulus dari amukan atau dari rayuan Zulaikha, beliau tidak merasa baik, tapi tetap merasa wa ma ubarri'u nafsi. Ternyata saya tidak bisa lepas dari nafsu saya. Innan nafsal ammaratun bisu. Nafsu ini selalu mengajak pada kejahatan. Artinya setiap orang pasti nafsunya selalu mengajak pada kejahatan, mengajak pada maksiat kepada Allah, dan itu yang disebut dengan nafsu ammarah. Ketika nafsu kita memikirkan yang jahat ke kita, ketika mata kita melihat yang haram, maka disitulah nafsu berpotensi untuk
menjadi atau untuk melampiaskan keinginannya menjadi hawan muttaba atau hawa nafsu yang diikuti oleh insan tersebut. Iya, artinya Nabi Yusuf saat ditarik oleh Siti Zulaikha itu sebenarnya juga punya nafsu, punya keinginan. Punya, hamma, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi punya keinginan untuk atau hasrat melayani maksiat itu, melayani kemaksiatan pada Allah ada. Tapi satu berlindung pada Allah, yang kedua mengingat wajah ayahnya itu. Artinya kita bisa meniru kalau kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Cobalah ingat orang tua kita. Ingatlah kebaikan orang tua kita kepada kita. Iya. Utamanya ingat kepada Allah begitu. Pasti. Tapi orang tua itu kan setelah Allah orang tua. الحمد لله رب العالمين